dengan baik. Kalau Anda cinta Yesus, kalau Anda sayang kepada Yesus, maka Islamlah Anda. Shalom saudaraku, bertemu lagi dengan saya Didit Yuli. Kali ini saya mau membahas video dari dua dunia atau apa tadi ya? Dua master bukan dua dunia. Jadi di dalam videonya yang ini, dia mengajak umat Kristen untuk menjadi mualaf karena ternyata Yesus itu adalah Muslim. Benarkah demikian? Yesus adalah seorang Muslim dan kita harus menjadi mualaf? Mari kita lihat videonya bersama-sama. Itu diutus hanya kepada Bani Israel. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus berseru hanya kepada Bani Israel. Artinya tidak ada sisi ajaran Yesus diperuntukkan untuk Kristen. Itu satu hal yang perlu Anda pahami. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel dan Muhammad SAW diutus hanya untuk seluruh manusia, maka Anda harus Islam. Anda mau jadi pengikut Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus berseru hanya kepada Bani Israel. Yaitu bahkan Yesus di dalam Matius 10 ayat 5 dan 6, sebelum dia terangkat ke langit, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa kata Yesus? Janganlah engkau keluar ke bangsa Samaria. Janganlah engkau keluar dari ke bangsa lain, apalagi ke bangsa Samaria. Tetapi datanglah kepada bangsa murid-muridku, yaitu bangsa Bani Israel. Datanglah kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Tidak ada diajarkan untuk Kristen. Tidak ada ajaran Yesus untuk Indonesia. Tidak ada ajaran Kristen untuk Batak, untuk Manado, untuk Toraja. Nggak ada. Ajaran Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja. Nah, kalau begitu, kemana lagi Anda harus berpijak? Kalau bukan kepada Muhammad SAW. Hanya Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh umat manusia. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Kalau Anda cinta Yesus, kalau Anda sayang kepada Yesus, maka Islamlah Anda. Karena di dalam Islam diajarkan. Di video yang pertama ini dia tadi mengatakan bahwa Yesus hanya diutus kepada Bani Israel saja. Oleh karena itu di dalam Matius 10 ayat 5-6, Yesus hanya mengutus murid-muridnya kepada Bani Israel saja. Oleh karena itu seharusnya kalian, kita ini orang Kristen, Katolik, masuk Islam karena Nabi Muhammad, nabinya mereka diutus untuk semua orang. Jadi kalau cinta Yesus, harusnya mualaf, harusnya masuk Islam. Benarkah demikian? Mari kita belajar Alkitab bersama-sama. Nah, konteks Matius 10 ayat 5-6 ini, itu bukan Yesus mau naik ke langit, bro. Seperti yang kamu katakan tadi ya, bukan. Tapi Yesus sedang mengutus murid-muridnya untuk pergi ke orang-orang Israel memberitakan Injil. Nah, apakah Yesus hanya diutus untuk orang-orang Israel saja? Pertama-tama, Yesus memang diutus untuk orang-orang Israel saja. Ini kita bisa melihatnya ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Kanaan di dalam Matius 15 ayat 22-24. Nah, ketika berbicara dengan perempuan Kanaan, Yesus mengatakan bahwa aku hanya diutus untuk orang-orang Israel atau Bani Israel saja. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya adalah orang Israel dan orang-orang di sekitar dia selain perempuan Kanaan ini tadi adalah orang-orang Israel. Jadi ketika Yesus berbicara, aku diutus kepada orang-orang Israel saja, harusnya orang-orang Israel ini mengerti bahwa Yesus adalah nubuatan dari para nabi di kitab Perjanjian Lama, yaitu kitabnya orang Israel, yaitu Tanakh, itu Torat, Nebiim, dan Ketubim. Jadi mereka seharusnya mengerti bahwa Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi ternyata mereka tidak mengerti dan mereka tidak memahaminya bahwa Yesus adalah nubuatan Mesias yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu di dalam Markus 8 ayat 18, Yesus mengatakan demikian kepada orang-orang ini, engkau punya mata tapi tidak melihat,
engkau punya telinga tapi tidak mendengar. Orang-orang ini sudah melihat Yesus secara langsung dan dia tetap saja tidak percaya kalau dia adalah Mesias. Kenapa orang-orang Israel tidak percaya Yesus adalah Mesias? Karena Mesias dalam anggapan orang Israel adalah raja yang gagah perkasa yang akan berperang melawan orang Romawi dan membebaskan orang Israel dari perbudakan orang Romawi. Tapi Yesus datang sebaliknya. Dia memang raja di atas segala raja, tapi dia datang bukan raja yang berperang, tapi dia datang untuk membebaskan bangsa Israel dari kuasa dosa. Tapi mereka tetap menolaknya. Nah, apa bukti bahwa Yesus diutus tidak hanya untuk orang Israel saja? Ya, tadi salah satu buktinya adalah ketika dia berbicara dengan perempuan Kanaan tadi ya di dalam Matius 15 ayat 22 sampai 24 tadi. Ya, dia menerima perempuan Kanaan itu meskipun di awal dia menolak dengan alasan bahwa dia diutus hanya kepada Bani Israel, tapi karena iman perempuan Kanaan ini dia disembuhkan. Yang kedua, di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42, Yesus datang kepada perempuan Samaria. Kita tahu bahwa Samaria tidak bergaul dengan orang Israel karena orang Israel menganggap Samaria bukan bagian dari Israel. Meskipun Samaria ini masih ada sangkut pautnya dengan Israel. Karena Samaria ini adalah hasil kawin campur bangsa Israel ketika di pembuangan. Jadi orang Israel tidak menganggap Samaria ini bagian dari mereka. Tapi Yesus datang untuk mencari perempuan Samaria yang berdosa dan memberitakan Injil, menceritakan siapa dirinya, dan pada akhirnya perempuan itu diselamatkan. Kemudian di dalam Markus 16 ayat 15, Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil ke segala makhluk. Kemudian di dalam Matius 28 ayat 19 jelas bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Nah, semua bangsa ini dalam bahasa aslinya adalah pantata etne, yang berarti suku-suku bangsa. Jadi jelas ya bahwa Yesus itu juga diutus untuk bangsa-bangsa lain. Injil juga untuk bangsa-bangsa lain. Tadi katakan bukan untuk orang Indonesia. Siapa bilang? Suku bangsa juga ada di Indonesia. Orang Batak, orang Sumatera, orang Minang, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Manado, semua orang di Sulawesi, kemudian orang Toraja, orang Papua, orang NTT, Madura, itu semuanya adalah suku-suku bangsa. Jadi Injil juga untuk mereka semuanya. Jadi ini bukti ya bahwa Injil atau Yesus Kristus untuk semua orang, termasuk saya yang berdosa ini. Jadi di sini saya tidak jadi mualaf karena ternyata Yesus diutus untuk semua orang, dan keselamatan itu juga untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita lihat video yang kedua. Dengan baik. Kalau Anda cinta Yesus, kalau Anda sayang kepada Yesus, maka Islamlah Anda. Karena di dalam Islam diajarkan, Islam tidak sah Islamnya seseorang ketika Islam itu tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kafirlah orang Islam itu ketika tidak mengakui bahwa Yesus atau Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dan itu hanya diimani oleh umat Islam. Islam dikatakan Islam ketika dia mengatakan Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengatakan Yesus itu adalah utusan Allah. Berarti Islam mendapatkan hidup yang kekal. Karena Yesus mengenal Allah satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Bagaimana dengan Kristen? Oh tidak, Kristen mengenal Yesus itu Tuhan. Kristen mengenal Roh Kudus juga itu Tuhan.
berarti dia tidak mendapatkan hidup kekal. Karena hidup kekal menurut Yesus adalah mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Selesai. Tidak mengenal dia sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Ketika Anda ingin selamat, maka Anda harus berislam. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan syahadat, Yesus mengajarkan puasa, Yesus mengajarkan bertaubat, Yesus mengajarkan sholat, Yesus mengajarkan puasa, Yesus mengajarkan berbuat baik, Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Dan hanya ada di dalam Islam ajaran Yesus itu. Di Kristen nggak ada. Di Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kristen itu ajaran Paulus. Di video yang kedua ini, dia tadi bilang bahwa Yohanes 17 ayat 3 ini yang melakukannya adalah orang Islam. Karena orang Islam percaya kepada satu-satunya Allah atau Allah yang Esa. Kenapa harus orang Islam? Bukankah orang Israel lebih dulu percaya kepada Allah yang Esa? Tapi Allah yang Esa itu adalah Yahweh, bukan Allah yang lain. Dan kemudian Yohanes 17 ayat 3 ini dilakukan oleh orang Islam karena menganggap Yesus hanya sebagai nabi atau utusan, tidak lebih, bukan Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini. Benarkah demikian? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Konteks ini adalah ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang adalah orang Israel. Jadi konsep murid-muridnya juga adalah Allah itu Esa. Dan Yesus juga mempunyai pandangan yang sama. Dan saya sebagai orang Kristen juga percaya bahwa Allah itu Esa. Dan kemudian dilanjutkan adalah dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, tadi saya sudah katakan ya bahwa utusan yang dimaksud ini adalah seperti penjelasan saya tadi itu. Jadi Yesus diutus kepada orang Israel itu sebagai Mesias. Dan dia adalah penggenapan dari perjanjian lama. Tapi orang Israel menolaknya. Nah, benarkah konteks ayat ini hanya berbicara bahwa Yesus adalah utusan, bukan Tuhan? Kalau baca Alkitab, jangan sepotong-potong, jangan parsial, jangan sepenggal-penggal, harus secara keseluruhan supaya mengerti apa yang disampaikan oleh ayat itu. Nah, oleh karena itu, saya mengajak untuk membaca ayat ini, ayat sebelum dan sesudahnya. Tapi saya mau membacanya ayat 1-5 saja. Nah, ayat yang pertama, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Siapa yang mempunyai kuasa atas segala yang hidup? Kalau bukan Tuhan. Jadi jelas ya, Yesus siapa? Dialah penguasa atas segala yang hidup. Berarti dia Tuhan. Lanjut. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat ini dilanjutkan, dia akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang sudah diberikan kepadanya. Siapakah di dunia ini yang sanggup memberikan hidup yang kekal kalau bukan Tuhan? Jadi pertanyaannya, siapakah Yesus menurut ayat ini? Jelaskan, ayat ini mengatakan bahwa Yesus itu yang mempunyai kuasa atas segala yang hidup dan yang memberikan hidup yang kekal. Jadi dia adalah Tuhan. Kita lanjut ya, tadi karena ayat 3 sudah kita bahas, lanjut ke ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kemudian yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Ingat baik-baik, catat baik-baik, garis bawahi. Sebelum dunia ini ada. Berarti Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Karena dia adalah firman Allah. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1. Dia sudah bersama-sama dengan Allah sebelum dunia ini ada. Siapa yang
ada sebelum dunia ini ada? Yaitu Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya. Ketiganya adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Kemudian ayat ini dijelaskan lagi di dalam ayat yang ke-21 dan 22. Di sana dikatakan bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Ingat itu ya. Jadi pernyataan Anda tadi dua master tadi ya, Anda keliru. Justru ayat ini menunjukkan tentang ketuhanan Yesus. Dan kemudian tadi juga mengatakan bahwa Anda harus jadi Islam supaya selamat. Karena orang-orang Islamlah yang melakukan perintah Yesus. Seperti Yesus bersyahadat gitu kan. Apakah yang dimaksud Yesus bersyahadat itu Yesus mengucapkan Shema Israel? Ya kalau itu, saya juga percaya kalau Allah itu esa. Gitu loh ya. Jadi kesalahan konsep tentang Tritunggal itu memang parah, salah kaprah dari orang-orang sebelah ini ya. Jadi saya sudah berulang-ulang kali menjelaskannya siapa Bapa, Firman, dan Roh-Nya. Bahwa ketiganya adalah satu. Kemudian Yesus juga berpuasa, tapi puasanya Yesus berbeda. Kan kalau kalian puasa ada bulan-bulan tertentu gitu. Yesus enggak. Yesus mengajarkan puasa, kalau kamu mau puasa ya kapan saja. Tapi syaratnya jangan muram mukamu, itu saja. Jangan sampai kelihatan kalau kamu berpuasa. Kalau berpuasa itu nggak usah diumumkan, nggak usah melarang orang berjualan. Biarkan aja orang berjualan. Kan gitu ya. Kemudian Yesus juga bertobat. Saya juga bertobat. Orang-orang Kristen juga bertobat. Gitu lah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus berarti dia sudah meninggalkan hidupnya yang lama dan hidup baru di dalam Yesus. Artinya dia bertobat. Kemudian Yesus juga sholat atau berdoa. Ya, saya juga berdoa, semua orang Kristen ya berdoa. Tapi sholatnya Yesus atau berdoanya Yesus itu bukan diatur waktu dan tempat. Tidak harus begini menghadap kemana, tidak. Tapi Yesus memerintahkan murid-muridnya, kita orang percaya untuk berdoa itu masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, dan berdoalah hanya kepada Tuhan. Jangan berisik, jangan tetanggamu sampai dengar. Karena berdoa hanya kepada Tuhan saja. Kemudian Yesus juga memerintahkan puasa. Tadi sudah ya puasa ya. Apa selanjutnya? Oh, berbuat baik. Ya, kita semua berbuat baik. Hanya bedanya kalau mungkin yang di luar sana berbuat baik untuk mencari pahala, kita enggak. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah terlebih dulu berbuat baik kepada kita. Nah, jadi perbuatan baik itu adalah dampak dari perbuatan baik yang sudah Tuhan berikan kepada orang percaya atau kita orang Kristen dan Katolik ini. Dan kemudian Yesus hanya menyembah kepada Allah Yahweh. Saya juga percaya kepada Allah Yahweh. Jadi, di mana masalahnya? Kalau Anda mengatakan bahwa percaya Yesus harus Islam dan menuruti perintah-perintah Yesus yang dilakukan oleh Yesus tadi, kenapa Anda melewatkan satu hal yang Yesus lakukan? Dibaptis. Kenapa nggak dibaptis kan? Nah, kalau seharusnya Anda percaya kepada Yesus dan mencintai Yesus dan meladani Yesus, seharusnya juga dibaptis kan? Jadi sampai di sini jelas ya, bahwa percaya Yesus tidak harus mualaf, karena Yesus memang tidak mengajarkan kita untuk menjadi mualaf. Tapi percaya Yesus harus melakukan perintahnya, yaitu percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan semua yang dia firmankan di dalam kitab suci. Jadi sampai di sini saya menghimbau kepada saudara-saudaraku, jangan mualaf ya, karena Yesus tidak menyuruh kita untuk mualaf. Demikian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.